Shalom, saudaraku. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Immanuel Adam, di dalam Sapaan Gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kesabaran sebagai buah roh. Beberapa waktu yang lalu kita merenungkan buah roh tentang damai sejahtera. Dan biarlah hari ini dengan kita belajar tentang kesabaran, hidup saudara semakin terberkati. Kita akan berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dan secara khusus kami akan mencoba belajar menghayati tentang kesabaran yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kami melalui pekerjaan Roh Kudus. Biarlah kiranya melalui firman-Mu hari ini kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk selalu hidup dalam kesabaran yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu, dia katakan demikian, Pak Pendeta, saya sedang menghadapi sebuah persoalan yang berat dalam hidup saya. Dan saya sudah tidak sabar lagi untuk cepat-cepat menyelesaikan persoalan ini. Namun semakin saya berusaha untuk menyelesaikan persoalan saya, ternyata persoalan saya bukan semakin baik, tapi malah semakin tidak baik, semakin memburuk, semakin memburuk. Saya berdoa pada Tuhan karena saya tahu Tuhan akan berikan saya kekuatan untuk itu. Saya katakan, Tuhan tolong berikan saya kesabaran untuk saya mampu menyelesaikan persoalan saya. Namun semakin saya berdoa pada Tuhan, persoalan saya bukan semakin lebih baik, tapi malah semakin lebih buruk, dan lebih buruk lagi. Dan saya semakin bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan situasinya semakin buruk? Saat saya kehilangan jawaban, saya diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada saya kesabaran, hanya saya tidak mengerti melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dengan persoalan ini. Tuhan sedang melatih kesabaran saya. Saudara, yang saya mau tanyakan pada saudara, seberapa jauh saudara mampu bersabar menghadapi persoalan saudara? Saudara, Tuhan memberikan kepada saudara bibit kesabaran. Ya. Tuhan berikan kepada saudara kesabaran itu sendiri. Namun kesabaran itu belum sempurna. Mengapa? Karena kesabaran itu perlu diasah. Kesabaran itu perlu diuji. Oleh apa? Oleh persoalan pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Kematangan kesabaran yang ada dalam kehidupan saudara itu hanya dapat terjadi ketika saudara melewati proses-proses yang tadi saya sebutkan. Tantangan, pergumulan, kesulitan. Itu adalah ujian-ujian untuk saudara mematangkan kesabaran yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada beberapa ujian yang saudara harus hadapi dalam kehidupan saudara dalam mematangkan kesabaran. Pertama, yaitu ujian interupsi. Kenapa saya katakan ujian interupsi? Dalam hidup ini kita banyak sekali harus menghadapi banyak interupsi. Saat saudara sedang makan malam, ternyata telepon berbunyi. Saat saudara sedang mengerjakan tugas saudara, bel di rumah saudara berbunyi, berdentang-berdenting. Ada orang yang datang. Ya, kalau misalnya saudara memesan sesuatu dan pesanannya datang, mungkin buat saudara tidak menjadi masalah. Tapi ketika yang membel itu adalah orang yang salah alamat. Saudara, di sini intinya adalah bagaimana cara saudara merespon interupsi yang terjadi dalam hidup saudara. Tidak mudah. Saudara, yang kedua adalah bagaimana saudara harus menghadapi yang disebut dengan ketidaknyamanan dalam hidup saudara. Saudara, zaman sekarang ini boleh dikatakan sebagai zaman orang-orang yang ingin hidup serba cepat. Kalau bisa jangan ditunda. Itu sebabnya dengan adanya internet dan lain sebagainya, dunia semakin digital saat ini, semuanya jadi semakin serba cepat. Dan siapa yang tidak cepat, maka dia akan terlambat.
Saudara, mungkin saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika saudara masih hidup di masa sebelum zaman internet, sebelum zaman digital seperti ini, ketika saudara mau berpergian ke Bandung, ke Yogyakarta, naik kereta api, dan ternyata tertinggal, dan saudara tidak jadi masalah buat saudara. Tidak menjadi stres buat saudara. Saudara bisa memikirkan ulang bagaimana besok saudara berangkat ke kota tersebut. Namun pada saat ini, pada zaman sekarang ini akan membuat orang jadi stres. Karena tidak tepat waktu. Karena tidak cepat jalannya. Saudara, ketidaknyamanan ini juga dialami, saudara. Dialami oleh siapa? Dialami oleh Maria dan Marta, khususnya Marta. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-40, saat Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, saat itu Marta ada di dekat Yesus, Maria ada dekat Yesus mendengarkan firman Tuhan, tapi Marta sibuk sekali dengan urusan di dapur. Sehingga satu ketika Marta sudah tidak sabar lagi dengan melihat sikap Maria dan situasi yang dihadapinya. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, udah gak sabar lagi melihat situasi yang tidak nyaman saat itu. Nah saudara, namun apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta saat itu, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri. Namun Maria sudah mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya, yaitu dia mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, artinya Yesus mau merespon sikap Marta ini, bukan mau membela Maria, tetapi janganlah engkau menjadi orang yang tidak nyaman dengan situasi yang engkau buat sendiri, dengan situasi yang engkau pikirkan sendiri. Lihat Maria, dia nyaman dengan situasi yang dia pilih. Dia memilih untuk mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, ujian kesabaran itu adalah perasaan kesal pada hal-hal yang kecil, saudara. Mungkin saudara harus berhadapan dengan kemacetan di jalan raya, atau mungkin saudara harus berhadapan dengan antrian yang begitu panjang, atau saudara juga harus berhadapan dengan situasi di mana saudara sudah merencanakan untuk makan malam, saudara mau membeli makanan di satu tempat, dan ternyata begitu saudara sampai di tempat itu habis makanan itu, dan itu yang membuat saudara kesal. Saudara, bagaimana caranya saudara menyikapi hal itu? Merespon hal itu. Saudara, Musa juga pernah merasakan kesal, dan itu dicatat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat 10 dan 11. Pada saat itu ia harus menghadapi begitu banyak sekali kritikan, dan dia harus mengalami begitu banyak sekali tekanan, dan itu yang membuat dia kehilangan kesabaran. Musa kehilangan kesabaran. Dan saat itu Allah berfirman kepada Musa dan mengatakan pada Musa, sudah, kalau begitu engkau harus memerintahkan batu karang itu untuk mengeluarkan air. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia malah marah dan memukul batu karang itu. Nah, ketidaksabaran ini membawa Musa menjadi tidak taat kepada Tuhan. Ketidaksabaran akan membuat saudara menjadi orang yang tidak taat pada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dampak dari itu saudara akan mengalami kehidupan yang semakin lama semakin sulit. Saudara, ujian kesabaran yang lain adalah saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara berpikir percuma saya melakukan ini, percuma saya melakukan itu, dan hasilnya tidak ada apa-apa. Lebih baik saya berdiam diri dan saya tidak melakukan apa-apa. Saudara, itu juga yang dilakukan oleh Ayub. Satu ketika Ayub berkata, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku, baru aku bekerja. Jadi selama ini yang Ayub lakukan adalah berdiam diri saja. Menunggu dan menunggu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup takut di dalam Tuhan, apa yang harus saya lakukan di dalam mengembangkan kesabaran saya?
agar saya tetap mampu bersabar dalam situasi apapun, dalam ujian apapun. Saudara, yang ingin saya katakan kepada saudara pada saat ini adalah, saya ingin ajak saudara membaca Amsal pasal 19 ayat yang ke-11. Ini hal yang pertama. Amsal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara perhatikan kata akal budi, hokmah atau hikmat. Nah saudara, dari kacamata hikmat ini kita belajar apa saudara? Saya belajar bahwa saya ini manusia, saya ini bukan Tuhan. Akal budi saya, hikmat yang berasal dari Tuhan, itu yang mengingatkan saya bahwa saya ini manusia, ciptaan Tuhan, dan saya ini bukan Tuhan. Kemudian saya harus mengakui bahwa saya ini adalah manusia biasa dan Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai saya. Nah, itulah sebabnya ketika saya melihat ada orang yang tidak sempurna, saya akan katakan, saya pun tidak sempurna. Yang ketiga, ketika saya dapat melihat kehidupan ini dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, maka saya semakin mengerti bahwa Allah adalah Allah yang mengendalikan alam semesta, termasuk kehidupan saya. Saudara, Amsal 20 ayat yang ke-24 dikatakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, mungkin saudara harus menjalani perjalanan hidup saudara dan saudara harus banyak bertemu dengan interupsi yang berasal dari Tuhan. Dan saudara akan melihat semua itu bukan sesuatu yang membuat saudara jengkel. Karena saudara mulai berpikir bahwa segala sesuatu semuanya ditentukan oleh Tuhan. Bahkan langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Saudara, Amsal pasal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Saudara, kesabaran itu adalah tanda sebuah kematangan. Anak-anak itu adalah orang-orang atau manusia yang belum matang. Itu sebabnya anak-anak itu dikendalikan oleh apa yang ada di sekitarnya, apa yang dirasakannya, entah dia lapar dan lain sebagainya. Namun orang yang berpengertian, orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, dia adalah orang yang belajar untuk bersabar, belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu yang ada di sekitarnya semuanya tidak lepas dari pengamatan dan izin Tuhan. Itu sebabnya sebagai sebuah ciptaan Tuhan yang serba terbatas, saya pun dapat memaklumi keterbatasan orang-orang yang ada di sekitar saya. Kadangkala Tuhan menaruh orang yang menjengkelkan dalam hidup saudara. Dan saudara harus katakan, Tuhan, sama seperti orang yang menjengkelkan ini tidak sempurna, demikian juga saya sebagai ciptaan Tuhan tidak sempurna. Namun Tuhan izinkan saya berhadapan dengan orang yang tidak sempurna ini supaya menyempurnakan kesabaran saya. Saudara, itu hal yang pertama yang ingin saya bagikan buat saudara. Kemudian yang kedua, saudara, dalam kehidupan ini jangan terlalu serius, saudara. Alkitab juga berbicara tentang humor, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ketenangan itu adalah ketika kita mulai belajar juga salah satunya mengembangkan selera humor kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang menurut saya sangat luar biasa. Dari Mazmur 2 ayat yang keempat. Ya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Jadi artinya Tuhan pun menyenangi humor. Mengapa saudara?
Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu sebabnya Tuhan juga senang ketika saudara mengembangkan selera humor saudara. Hidup ini bukan hanya masalah-masalah yang serius, tapi hidup juga adalah ada bagiannya selera humor itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, hal yang ketiga yang ingin saya katakan pada saudara dalam kesempatan mengembangkan kesabaran di sini, 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Dikatakan kasih itu sabar. Jadi ketika saudara sudah tidak sabar, berarti kasih saudara semakin menyusut. Semakin saudara tidak sabaran, semakin kasih itu mulai meninggalkan kehidupan saudara. Saudara, dikatakan Allah adalah kasih. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia-manusia yang harus hidup di dalam kasih Allah. Supaya di dalam kasih Allah mereka mampu untuk hidup bersabar. Jadi kasih itu juga adalah kesabaran. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua mengatakan tentang hal ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mengapa saudara harus sabar terhadap satu dengan yang lain? Karena kasih. Karena kasih yang mengajarkan saudara untuk bersabar pada sesama saudara. Menopang mereka di dalam kasih. Bentuk saudara mengasihi Tuhan adalah belajar bersabar untuk menghadapi orang-orang yang selama ini menjengkelkan saudara, menghambat saudara, menekan saudara. Tuhan izinkan semua itu terjadi agar saudara menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh matang di dalam kesabaran. Saudara, selanjutnya yang terakhir yang saya mau katakan pada saudara, kembangkanlah kesabaran saudara dengan sangat bergantung pada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu saudara, bagaimana hidup kita tanpa bergantung pada Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga dicatat, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 3, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Saudara, ketika saudara jadi Yesus, ada seseorang datang pada saudara dan mengatakan orang yang engkau kasihi sakit. Bagaimana sikap saudara? Bagaimana respon saudara? Saudara, begitu mendengar Dia yang engkau kasihi sakit, seharusnya kita langsung datang pada orang yang sakit itu. Tapi Yesus menunda beberapa waktu lamanya. Tepat pada waktu Tuhan, Yesus mulai mengunjungi Maria dan Marta, dan Marta mengatakan, Tuhan, kalau saja waktu kemarin Tuhan datang, Lazarus tidak akan mati. Tapi sekarang dia sudah mati. Saudara, apa yang dikatakan Yesus pada saat itu? Aku harus mengikuti apa yang menjadi waktunya Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi Yesus datang tepat pada waktunya. Itu sebabnya Mazmur 37 ayat yang ke-7 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya bersandarlah pada Dia. Saudara, dalam kehidupan saudara yang mau belajar untuk mengembangkan kesabaran, saya percaya saudara akan melakukan hal-hal tadi. Dan saya percaya Tuhan akan mampukan saudara untuk semakin matang kesabaran saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami secara sederhana bagaimana caranya kami mengembangkan kesabaran kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk mengembangkan itu semua. Tuhan, tuntun kami, Tuhan ajar kami untuk semakin mampu bersabar dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kesabaran kami menjadi matang dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di sorga, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.